Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pranowo Cipto, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan syarat rukun wudhu yang membatalkannya menurut imam dari keempat imam. Ada Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Dan juga syarat rukun sholat dan yang membatalkannya menurut empat mazhab tadi. Kita masuk ke pengertian wudhu. Wudhu bertujuan untuk membersihkan diri dari najis sehingga saat beribadah kepada Allah tubuh dalam keadaan suci dan bersih. Adapun syarat menurut imam empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Yang pertama, syarat wajib wudhu itu menurut empat mazhab. Yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, berhadas. Yang keempat, memakai air mutlak yaitu suci dan dapat mensucikan. Yang kelima, tidak ada air yang menghalangi sampai ke kulit. Yang keenam, suci dari haid. 7, suci dari nifas. Yang kedelapan, waktu yang sempit. Syarat sah wudhu menurut empat mazhab itu, yang pertama itu meratakan air yang suci ke atas kulit. Yang kedua, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Yang ketiga, tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu, perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Yang keempat, masuk waktu untuk tayamum menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Rukun wudhu menurut empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, yaitu yang pertama itu ada menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua kaki. Yang keenam, tertib. Dan yang kedua, menurut Imam Maliki, yang pertama itu membaca niat. Yang kedua itu membaca wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, membasuh seluruh bagian kepala. Yang keenam, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, dilakukan secara teratur dan tidak putus-putus. Menurut Imam Hanafi, membasuh kedua tangan. Yang kedua, beserta kedua siku. Yang ketiga, menyapu seperempat kepala atau sebesar telapak tangan. Yang keempat, membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki. Menurut Imam Hambali, rukun wudhu itu yang pertama itu ada niat. Yang kedua itu ada membasuh wajah. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Yang keempat, mengusap dan membasuh semua kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Dan yang ketujuh, muwalat. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut keempat empat mazhab tadi, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Menurut Imam Syafi'i, yang membatalkan wudhu yang pertama itu adanya keluarnya sesuatu dari dua lubang, kubul maupun dubur. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, memegang kemaluan. Yang keenam, bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Menurut hal-hal yang membatalkan wudhu menurut Imam Maliki, yang pertama itu ada keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, menyentuh perempuan. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Menurut Imam Hanafi, yang membatalkan wudhu itu sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, kecuali angin kubul. Yang kedua, najis yang mengalir dari selain dua jalan. Yang ketiga, wiladah, melahirkan yang tidak disertai darah. Yang keempat, darah yang lebih banyak dari air liur atau menyamai air liur dalam mulut. Yang kelima, tidur terbaring. Yang keenam, terangkat tempat duduk bagi orang yang tidur. Yang ketujuh, pitam. Yang kedelapan, gila. Yang kesembilan ini mabuk. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut Imam Hanafi selanjutnya yaitu kencing dan buang air besar. Yang kedua, madzi atau wadi dan wadi. Yang ketiga, keluarnya angin dari anus. Yang keempat, tidur berat. Yang kelima, hilangnya akal karena gila atau karena pingsan dan semisalnya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang sholat.
Jadi saya akan menjelaskan pengertian sholat. Sholat ini adalah suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, doa, tasbih dan takbir. Syarat sholat menurut 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Yang pertama itu masuk pada waktu sholat. Yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga suci badan, tempat dan pakaian. Yang keempat menutup aurat. Yang kelima menghadap kiblat. Imam Syafi'i berpendapat rukun sholat itu yang pertama itu ada niat, yang kedua itu takbiratul ihram, yang ketiga itu berdiri, yang keempat itu membaca Al-Fatihah, yang kelima itu rukuk, yang keenam itu i'tidal, yang ketujuh itu sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh itu membaca tasyahud akhir, yang ke-11 itu membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, dan ke-13 itu adalah tertib. Imam Maliki berpendapat rukun sholat itu yang pertama itu ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima rukuk, yang keenam i'tidal atau bangun dari rukuk, terus yang ketujuh itu sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, 12 salam, dan 13 tertib. Selanjutnya, menurut Imam Hanafi, rukun sholat itu yang pertama itu ada takbiratul ihram, yang kedua itu berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat rukuk, yang kelima sujud, dan keenam duduk tasyahud. Dan kemudian selanjutnya menurut Imam Hambali, yang pertama itu takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat rukuk, yang kelima i'tidal bangun dari rukuk, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk dari antara dua sujud, yang kedelapan duduk tasyahud akhir, yang ke-9 membaca tasyahud akhir, yang ke-10 membaca sholawat Nabi, yang ke-11 salam, ke-12 tertib, dan ke-13 tumak ninah. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu yang pertama itu ada dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki pendapat yang pertama itu karena hadas. Yang membatalkan sholat itu adalah karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. Terus yang kedua itu berbicara secara sengaja, yang ketiga menangis, yang keempat merintih dalam sebagian keadaan, yang kelima banyak bergerak, yang keenam ragu-ragu dalam niat, itu bisa membatalkan sholat. Yang ketujuh bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. Kedelapan menukar niat atau satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain. Terus yang ke-9 itu terbuka auratnya sedangkan ia mampu menutupnya. Yang ke-10 itu tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. Yang 11 kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Yang ke-12 itu mengulang-ulang takbiratul ihram. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut Imam Maliki selanjutnya, yang pertama itu banyak bergerak, yang kedua kena najis yang tidak dimaafkan, yang ketiga membelakangi kiblat, yang keempat terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, yang kelima sengaja membuka aurat, yang keenam bersandar dengan kuat tanpa alasan, yang ketujuh menambahkan rukun dengan sengaja, yang kedelapan mendahulukan sebagian rukuk dengan rukuk lainnya dengan sengaja, yang kesembilan keliru dalam bacaan yang berubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10 berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu, yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Yang pertama itu berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru.
Yang kedua itu membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga banyak bergerak. Yang keempat memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima makan dan minum. Yang keenam berdehem tanpa alasan. Yang ketujuh menggerutu. Yang kedelapan merintih, mengaduh, menangis dengan suara yang lantang atau keras. Yang kesembilan membaca ucapan orang yang bersin. Dan yang kesepuluh mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat menurut Imam Hambali. Yang pertama itu banyak bergerak. Yang kedua karena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga membelakangi kiblat. Yang keempat terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kelima sengaja membuka aurat. Yang keenam bersandar dengan kuat tanpa alasan. Terus yang ketujuh itu menambah rukun dengan sengaja. Kedelapan mendahulukan sebagian ruku dengan ruku lainnya dengan sengaja. 9 keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10 atau yang terakhir berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Ya, sekian dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.